Udah connect? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Udah ya, udah Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Senang banget ini di Jagongan Inspiratif pagi ini. Semuanya udah, banyak banget yang udah gabung. Oke. Alhamdulillah di pagi ini ya kita masih pada semangat dan menanti ya dari ini. Udah bersiap. Di pagi ini Jagoan Inspiratif akan membahas tentang parenting. Nah, parenting ini terkait kenapa terkait parenting, karena di bulan ini adalah Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli yang lalu. Nah, ini karena masih momennya terkait dengan Hari Anak Nasional dan juga bertepatan dengan masih panjangnya pandemi ini, makanya masih banyak yang sekolah melalui di rumah. Jadi orang tua juga harus memiliki effort lebih untuk membentuk anak itu sekolah itu di rumah dengan secara efektif seperti itu. Nah, bahkan di kenapa kalau di keluarga biasanya kan biasanya sekolah ada guru. Nah, ini gurunya pun harus online, jarak jauh, dan di rumah totalitas bersama keluarga. Nah, tentunya kenapa di keluarga, jadi momen di corona, saat pandemi corona ini tentunya menjadi pembelajaran ya, bagaimana mengoptimalkan peran keluarga. Makanya di tema Jagongan Inspiratif hari ini itu adalah tentang keluarga bahagia, buah hati tumbuh optimal. Nah, keren banget. Makanya di kesempatan ini kami mengundang narasumber yang luar biasa tentunya, yang beliau ahli ada di bidang psikologi dan fokus tentang parenting juga dan juga mental health. Beliau nanti narasumbernya adalah Mbak Analisa Widyaningrum. Pasti semuanya udah pada tahu ya, beliau yang luar biasa, inspiratif dan juga concern terkait dengan psikologi ini. Oke, sudah nyambung belum ya sama Mbak Analisa? Oke, ini sudah gabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, mungkin ada yang mau komen, suaranya jajal. Aduh, halo Mbak Annelisa, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mbak. Seneng banget bisa Instagram Live. Salam kenal ya. Iya, salam kenal Mbak. Oke, nah ini beliau sudah bergabung ya, teman-teman udah melihat Halo Mbak Annelisa semuanya. Widyaningrum ya, dan Salam kenal. Iya, salam kenal ya Oke. Mbak. Gimana Mbak lagi Oke. seru banget nih kita ngobrolin apa nih? Keluarga ya kalau nggak salah ya. Keluarga ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Semuanya berfokus sekolahnya, apapun, anak-anak ada di rumah. Nah, ini nanti saya juga belajar ini karena saya baru punya anak satu ya, sekolahnya juga di rumah. Sama-sama belajar ya Mbak ya. Dan ini kebetulan kita lesnya ada di rumah singgah nih, di rumah singgah SR. Jadi saya datang ke sini. Masya Allah. Halo teman-teman yang ada di rumah singgah, salam kenal semuanya. Ya. Dan kebetulan kalau Jagongan Inspiratif itu biasanya offline ya, setiap seminggu sekali. Nah, ini Jagongan Inspiratifnya di rumah aja kali ini. Wah, gitu, jadi seru-seru bisa ya. jadi bisa quality time bareng keluarga di rumah nih sambil mantengin kegiatan Jagongan Inspiratif gitu. Siap. Ini udah banyak yang gabung juga Mbak. Ada Fardi, Hai Fardi, dan teman-teman semuanya. Gimana Mbak? Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya, saya Zubaida Rohmawati. Kebetulan saya juga kurir SR sejak tahun 2015, biasanya dipanggil Aida. Gitu. Nah, teman-teman sebelumnya, iya. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu tentang Mbak Annelisa atau memang sudah tahu, tapi saya memperkenalkan ya, tetap aja. Saya mohon ya. Boleh. Siap Mbak. Silakan Mbak Aida. Oke, teman-teman, saya perkenalkan dulu. Mbak Annelisa ini adalah seorang psikolog klinis. Beliau juga seorang psikolog di rumah sakit swasta di Indonesia, di Yogyakarta ya, dan yang paling
terkenal ini, beliau adalah owner atau CEO dari Analisa Personality Development Center Indonesia, yang luar biasa. Dan thank beliau, you, makasih Mbak. saya Teman-teman baca APDC CV-nya, baik yang aduh gabung. keren banget, inspiratif banget nih. Beliau Amin, amin. tidak hanya psikolog dan ini, tapi seorang ibu muda yang cantik juga, luar biasa. Dari 2 orang anak yang udah gede, yang udah nggak bayi Oh lagi. iya, udah. Nah ini benar-benar nanti kita belajar dengan Ya. ibu inspiratif. Oke. Dan ya teman-teman, biasanya sedekah rombongan fokusnya kan untuk menolong duafa yang sakit, tapi di jagongan inspiratif ini juga sebagai media memberikan sedekah informasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi tidak berfokus tentang duafa yang sakit, yang berjuang untuk kesembuhan, tapi juga sedekah kepada masyarakat luas untuk memberikan informasi yang inspiratif. Nah, salah satunya di tema ini tentang keluarga bahagia, buah hati tumbuh optimal, seperti itu. Nah, itu kayak apa? Ya. Saya excited banget ini untuk belajar sama Mbak Analisa. Siap, sama-sama Mbak Ida. Ini sinyal dan suara aku aman nggak teman-teman? Gambar jelas, Mbak Ida ngeliatnya gimana, jelas? Kalau di sini jelas sih, bagus. Oke, siap. Oke. Jadi nanti untuk langsung ke temanya ya, biar nanti nggak lama. Jadi terkait keluarga bahagia nih, langsung ya Mbak. Saya udah gak sabar. Keluarga bahagia, buah hati tumbuh optimal. Jadi kayak apa sih, kok bisa nggak nyambung gitu, bagaimana? Nah itu mungkin nanti dijelaskan per tema itu ya, per kata dari keluarga bahagia itu apa sih, seperti itu Mbak Analisa. Oke, kalau menurut aku tuh relate banget ya Mbak Ida ya. Kalau kita bicara tentang potensi tumbuh kembang anak, jadi banyak riset di ilmu psikologi bahwa salah satu yang menyebabkan perkembangan otak anak itu bisa optimal adalah dengan bonding keluarga. Jadi banyak penelitian yang mengatakan bahwa ya benar, pendidikan pertama itu dari keluarga. Apalagi kalau kita bicara tentang sistem kenapa anak ini bisa optimal kerjanya, otaknya bekerja, kenapa ini enggak. Karena umur 0 sampai 2 tahun itu adalah fase perkembangan otak yang paling optimal selama hidup manusia. Jadi kalau kita lihat di sini, perkembangan otak anak itu tuh 50% sendiri berkembangnya. Dan kecerdasan anak itu akan terus berkembang secara optimal sampai di usia 18 tahun. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, aduh aku udah dari dulu deh Mbak, udah bawaan nih IQ-nya emang segitu gitu ya, jangan salah gitu ya. Otak kita masih terus berkembang. Dan salah satu yang membuat sistem limbik otak kita itu bisa bekerja optimal, itu dipengaruhi oleh yang namanya amigdala. Nah, amigdala ini adalah satu sistem limbik yang bisa menangkap respon emosi Mbak Aida. Nah, jadi ketika kita dalam berinteraksi, amigdala. Nah, ketika kita berinteraksi sama anak, kita lagi ngobrol sama anak, itu akan mempengaruhi si amigdala ini. Jadi gini nih, dia tuh sistem kerjanya kayak gerbang tol Mbak Ida. Dia akan terbuka kalau misalnya emosi positif masuk, dan dia akan mengirimkan ke semua sistem limbik korteks di kepala anak. Lalu kemudian dia akan melakukan respon untuk melakukan sesuatu. Jadi bisa dibayangkan kalau anak kita tuh nggak happy, amigdalanya ketutup, maka sistem kerja di kepalanya, di otaknya itu nggak optimal gitu. Makanya aku kayak ngerasa ya pantas aja kalau misalnya banyak penelitian dari anak-anak yang broken home, dari keluarga yang orang tuanya ribut di depan anak, itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang otak anaknya begitu. Jadi menurut aku ya sekarang kalau kita memang dalam rumah tangga pasti ada suka nggak suka dong ya dengan pasangan gitu. Tapi kembali lagi kalau tujuan kita adalah untuk anak-anak, maka tuh kayak kita melerem ego gitu loh kata orang Jawa. Karena gimana pun ya pasti untuk anak gitu. Rasa cinta kita sama anak itu mengalahkan ego kita untuk menang dalam ribut dengan pasangan atau menang dalam situasi tertentu. Kalau menurutku sih seperti itu. Jadi ini yang paling penting teman-teman. Semua tumbuh kembang anak itu penting dalam fase usia berapapun, karena setiap tugas perkembangan, jadi manusia itu punya tugas Mbak Aida. Umur 0 sampai 5 dia punya tugas perkembangan untuk bisa belajar percaya dengan orang lain, percaya dengan dirinya, dia mengembangkan inisiatif dia untuk berani mengungkapkan apa yang jadi idenya.
Nanti di umur 6 sampai 12 dia akan berprestasi, akan berkarya. Nanti di umur 13 dia akan mencari identitas. Di umur 21 membangun intimasi, membangun karir. Nah, pada satu tahap tertentu itu akan mempengaruhi tahapan berikutnya. Makanya nggak jarang kalau kita lihat kok dia tuh udah 17 tahun kayak anak kecil ya. Karena pada satu tahap coba dibalik lagi nih, jangan-jangan ada satu tahapan yang dia itu mengalami krisis sehingga dia mengalami regresi atau kemunduran usia kematangan sosial dan emosi. Itu sih Mbak kurang lebihnya kenapa keluarga menjadi sangat penting dan korelasinya apa sih terhadap tumbuh kembang optimalnya anak kita atau buah hati kita begitu. Jadi dari amigdala ya, yang maksudnya yang efek dari rasa bahagia itu ngaruh ke amigdala itu seperti kayak membuka atau betul. Oh maaf Mbak Aida, kayaknya Mbak Aida sinyalnya kurang bagus ya, kok saya ngelihatnya agak putus-putus suara yang Mbak Aida ya. Maaf ya, maaf banget. Teman-teman gimana ngelihatnya sinyalnya Mbak Aida kayak putus-putus nggak sih? Kayak blur gitu. Mungkin bisa diganti pakai paket. Iya, jangan pakai wifi ya, Mbak. Aku tadi juga. Iya, kalau pakai wifi begitu deh. Mungkin diganti paket data deh. Kalau boleh saran, ya. Siap. Jadi minta tolong teman. Iya, yang atas kabur nggak kelihatan. Nah itu tadi Mbak. Jadi aku pengen kembali ke tadi ya sambil nunggu Mbak Ida benerin sinyalnya. Selama ini orang tua itu melakukan yes nyambung. Oke. Nyambung ya? Nah, Oke, good. Ya, nah itu kan lebih enak Mbak. Oke, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nah begitu Mbak. Sampai. Jadi kebanyakan kalau seandainya orang mostly ya orang tua, apalagi zaman saya kecil ya, orang tua itu kebanyakan kalau 0 sampai 5 itu adalah anak-anak masih kecil, nggak usah di inilah, yang penting dia udah kecukupan, kayak kamu harus mandi, harus makan, kayak gitu, butuhnya apa, tapi tidak untuk rasa itu tuh kayak nggak pernah nggak begitu kayaknya penting gitu loh. Dan yang penting kebutuhan anak yang terlihat itu yang di ini ya. Benar. Jadi selama ini kan orang tua mencukupi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan basic ya, basic needs-nya adalah sandang, pangan, papan gitu kan. Tapi sebenarnya hal lain yang lebih penting daripada sekedar kebutuhan basic adalah kebutuhan psikologis. Gimana anak itu juga butuh dapat aspirasi, butuh dapat dukungan, butuh dapat support, butuh dapat arahan, komunikasi gitu. Jadi menurut aku dengan adanya sekolah dari rumah ini tuh akan sangat baik kalau misalnya orang tua bisa mengembangkan kapasitas anak yang nggak dikembangin di sekolah secara optimal, yaitu dengan komunikasi bersama orang tua. Tadi juga disampaikan ya kalau seandainya pada anak-anak itu nggak namanya kepandaian atau apa itu bukan sebuah keturunan ya, tapi satu hal yang bisa dibentuk gitu tadi. Iya, kan ada penelitian penelitian yang menyebutkan itu 30% kecerdasan anak itu memang genetik, Mbak. Tapi 70% adalah dari lingkungannya. Jadi nature itu punya peran 30%, 70% itu adalah nurture-nya. Jadi bagaimana dia diasuh, distimulasi begitu. Berarti tetap ya. Kadang kan orang mikirnya dia ini keturunan ini gitu. Jadi ini ternyata ada ilmu tadi ya terkait membentuk sebuah lingkungan keluarga yang terutama itu biar membuka amigdala jadi bisa pintar. Bener banget. Walaupun juga itu nggak satu-satunya alasan ya Mbak Ida ya, tetap dengan stimulasi. Tapi kita juga bicara tentang bagaimana asupan gizi, because what you eat is what you are gitu ya. Bagaimana asupan itu juga bisa menstimulasi kecerdasan anak. Terus kalau kita bicara genetik juga tetap ada garis yang bisa membawa pengaruh terhadap kecerdasan anak begitu. Jadi gitu ya, berarti kalau poinnya dari rasa bahagia jadinya amigdala terbuka. Jadinya dia secara kognitif, secara kemampuan dia itu akan semakin optimal. Nah itu makanya kenapa nyambung ya dari keluarga bahagia. Dan keluarga bahagia itu tadi berarti bisa memenuhi kebutuhan anak
dalam hal perhatian, nasihat, Yes, dan juga benar, secara benar. fisiknya. Gitu. Iya, betul banget Mbak Ida. Mm-mm. Tapi bukan berarti begini Mbak Ida. Bukan berarti orang tua yang memberi asupan psikologis yang optimal kepada anak, yang membahagiakan anak itu jangan sampai tidak punya demand atau tidak punya target, tidak memberikan arahan. Ada 4 tipe pola asuh. Ada 4 tipe pola asuh Mbak Ida. Yang pertama adalah tipikal orang tua yang sangat memberikan support, tapi dia nggak pernah demanding. Jadi supportive but undemanding. Nah, mereka ini disebut sebagai orang tua dengan pola asuh permisif. Akibatnya, anak kita tuh jadi kayak, "Pak, aku boleh ini nggak?" "Boleh sayang." "Aku boleh ini, Ma?" "Boleh." Itu juga nggak baik gitu. Bukan berarti kita dengan atas nama anak biar bahagia, terus kita semuanya boleh gitu. Karena gimana pun mereka juga tetap harus punya demand dalam hidup mereka, punya target, diberikan arahan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Itu pola asuh pertama ya, permisif. Nah, yang kedua, ada pola asuh yang disebut dengan unsupportive, jadi udah nggak didukung, dan undemanding. Jadi dicuekin gitu. Serahlah, mau apa terserahlah gitu. Mama nggak tahu terserahlah gitu. Ini juga bahaya. Anak jadi nggak punya arahan dan dia nggak pernah dapat afeksi gitu, nggak pernah dapat kebutuhan psikologis. Nah, tipikal yang ketiga adalah tipikal yang unsupportive, nggak pernah didukung, tapi orang tuanya demanding banget. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Itu adalah tipikal pola asuh yang otoriter. Nah, itu juga bahaya. Anak-anak jadi memberontak. Dia jadi, ya amigdalanya nggak bakalan kebuka lah ya, gitu jelas-jelas. Mau disuruh ini paling juga karena takut, bukan karena dia punya kebutuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Nah, terus yang itu kayak orang tua yang ambisius kali ya, yang poin ketiga itu ya. Iya, benar-benar. Yang ambisius. Harus Terus ini, harus itu. Yang otoriter gitu Mbak, yang ala-ala militer gitu kan. Kan banyak kan yang kayak, "Ma, aku pengennya kuliah di psikologi." "Enggak boleh, kamu harus di kedokteran." "Oh, Ma, aku pengennya di ekonomi." "Enggak boleh, kamu harusnya di sastra," misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya anak jadi kayak nggak dapat support gitu. Padahal di umur-umur tertentu dia harus bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, yang ideal adalah, ini idealnya ya, ideal. Yang ideal itu belum tentu saya juga bisa menerapkan, tapi try menuju ke sana gitu ya. Itu adalah yang demokratis gitu. Jadi kita support, ya, supportive, dan kita demanding. Jadi kita tetap harus ngasih arahan. "Kakak boleh kayak gini, tapi harus begini ya. Mama butuh kakak begini, kakak butuh begini." Nah, bahasa tuh juga penting. Bagaimana kita membahasakan bahwa ada kebutuhan kita, we attitude gitu. Jadi kayak, "Kak, Mama tuh seneng banget loh kalau kakak ngaji. Mama tuh seneng banget denger suaranya." Jadi bukan yang, "Kamu harus ngaji ya," gitu. Terus kayak, "Kak, kakak tuh butuh pinter, kakak tuh butuh ngaji loh, karena kalau kakak ngaji tiap hari, itu makin gampang nanti tiap halamannya, tiap ayat jadi lebih lancar." Jadi dia harus dijelaskan sesuai dengan bahasa, dan anak ini harus punya, apa ya, kalau menurut aku ya Mbak Ida, selama di rumah aja ini hikmahnya adalah, aku jadi punya satu gaya komunikasi yang lebih positif dengan anak, karena pembelajaran yang lebih kerasa penting adalah anakku tuh jadi bisa mandi sendiri. Oh iya. Anakku jadi alhamdulillah banget bisa makan sendiri. Kan biasanya apa-apa Mbak gitu ya. Kalau aku lagi nggak ada kan dikit-dikit pengasuh gitu kan. Nah, tapi justru ketika saya di rumah aja, anakku tuh jadi kayak, ya udah ada aturan yang memang dia sepakati, dan menurutku proses pembelajaran yang paling penting dari sekedar LKS yang dikasih sama sekolah, walaupun itu penting ya, itu adalah belajar kemandirian. Gimana anak kita punya kesadaran dia sholat 5 waktu, si kakak bisa jadi imam, si adik ikutan, terus bagaimana dia bisa tahu kapan saatnya dia berhenti main, kapan saatnya dia harus belajar, ngerjain tugas. Dan menurutku itu adalah salah satu poin penting di umur mereka untuk belajar melakukan tugasnya sendiri. Yang insya Allah nanti akan masuk sekolah, terus itu akan menyiapkan otak mereka untuk belajar hal yang lebih menantang lagi gitu. Jadi ini ya kayak apa, pemerintahan juga ya, ada otoriter, demokratis, dan kita nyaman ya dengan sistem demokratis. Jadi tidak hanya diberikan arahan atau diperintah, tapi kita juga ada kesempatan untuk memilih sebagai anak ya, kesempatan memilih, dan juga untuk mengasah
apa mengembangkan dari mungkin perintah itu, atau apa lebih memberikan kesempatan untuk lebih mengembangkan diri mereka seperti itu. Benar. Ya benar, kadang benar. tuh ya itu berarti, dan juga apa komunikasi itu ternyata juga penting ya. Kadang kita nggak ngerti Sangat. komunikasi Pemilihan, yang benar. iya, pemilihan bahasa. Jadi kalau aku belajar dari apa ya Mbak, tumbuh kembang kognitifnya seorang anak 0 sampai 2, dia itu sedang belajar mengembangkan sensori motoriknya. Jadi saat itu otak anak kita akan berkembang kalau kita berikan stimulus yang sifatnya sensori motorik. Jadi misalnya nih ya, anak 0 sampai 2 itu kita kasih lonceng, kita kasih suara musik. Ayo sini kejar bolanya, ambil ke sini. Itu sebenarnya kita sedang mengajarkan satu komunikasi kepada mereka. Dengan apa? Dengan mereka bergerak. Jadi mereka mendengarkan suara lonceng, mereka ngerangkak atau mereka jalan, itu sebenarnya tanpa disadari otak yang berkembang 50% tadi aku sebutin di awal, itu sedang terbentuk Mbak Aida. Jadi makanya kalau anak 0 sampai 2 kalau bisa banget itu dikurangin gadgetnya. Karena inilah salah satu penyebab speech delay atau terlambatnya bicara pada anak usia 2 tahun. Karena mereka tidak diasah sensori motoriknya. Yang diasah adalah visualnya aja gitu. Mungkin dia menangkap bahasa dari YouTube ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi dia bingung karena apa? Sensori motorik anak itu yang harus ditumbuh kembangkan pada usia 0 sampai 2. Nah, nanti umur 3 sampai 5 tahapannya berbeda lagi. Dia masuk ke fase yang disebut dengan praoperasional. Di saat itu, ini anakku nih sudah lewat kemarin ya, 3 sampai 5 itu mereka udah bisa punya argumen, walaupun masih kayak imitasi. Semua yang dia lakukan adalah meniru. Jadi kalau kita mau marah di depan anak umur 3 sampai 5, itu sama aja sia-sia Mbak Ida. Karena mereka nggak paham. Jadi berarti kalau berarti untuk setiap tahap perkembangan ya, pertumbuhan itu kita harus punya ilmunya ya intinya ya. Ya sebenarnya sekarang sebagai orang tua, aku pun juga harus belajar sih Mbak. Kayak semua orang tua, jangan pernah merasa diri kita udah penuh sebagai gelas. Artinya kita nggak mau belajar teori parenting. Wah, udah apaan sih teori parenting, nggak penting, udah anak didoain aja. Iya penting didoain, tapi kalau kita tahu teorinya, itu akan memudahkan kita gitu. Yang tahu teorinya aja ya Mbak Ida, aku tahu teorinya belajar karena aku dari psikologi. Itu belum tentu bisa praktek kok, apalagi yang nggak tahu teorinya gitu. Jadi, dan menurutku ini never ending learning process sebagai orang tua kayaknya ya. Aku ngelihat orang tuaku aja, sampai aku udah jadi orang tua, beliau masih mikirin kita sebagai anak gitu. Jadi, dan tugas itu akan terus ada. Tapi inilah namanya manusia dengan kehidupannya. Berarti upaya untuk kita memahami itu adalah salah satu upaya untuk menciptakan keluarga bahagia mungkin ya. Yes, benar banget. Jadi selain itu apalagi Mbak? Selain upaya-upaya untuk membentuk keluarga bahagia. Sebenarnya bahagia itu ada dua nih. Keluarga bahagia itu bisa jadi mindset kita sebagai anggota keluarga. Yang kedua adalah persepsi orang lain terhadap keluarga kita. Wah, keluarga yang Mbak Analisa kayaknya bahagia tuh gitu ya. Aku sih kayak amin aja, alhamdulillah, doain gitu ya. Cuma aku yakin banget teman-teman, setiap keluarga pasti punya cerita. Punya cerita yang seneng dan yang nggak seneng gitu. Yang pasti kalau kita lihat di media sosial kan orang menceritakan sesuatu yang positif kan, nggak mungkin kita curhat sesuatu yang membawa aura negatif gitu. Tapi percaya aja bahwa setiap keluarga pasti punya cerita. Nah, tapi kembali ke konteks keluarga bahagia tadi, karena kalau aku pribadi sama pasangan, aku percaya bahwa kebahagiaan kami berdua itu sekarang adalah kebahagiaan anak. Dan kebahagiaan anak adalah kebahagiaan kami berdua gitu. Jadi artinya dalam membangun rumah tangga yang insya Allah ya tujuannya pasti pengennya sakinah mawaddah warohmah. Aku berdua sama suami ya. Salah satu caranya selain tadi komunikasi dan memahami tumbuh kembang anak, ya punya tujuan membangun keluarga, itu penting. Karena banyak orang yang menikah tanpa tujuan. Jadi kayak yaudah yuk nikah yuk gitu. Tapi nggak punya tujuan, nggak pernah dibahas. Nanti kita kalau udah nikah gimana ya? Nanti kita kalau udah punya anak kayak gimana ya? Nanti anak kita kalau udah SD seperti apa ya perencanaannya? Itu macam-macam ya, nggak cuma finansial. Tapi hal-hal lain yang sifatnya lebih fundamental itu harus dibahas antar pasangan kita. Itu penting banget. Jadi punya visi ya kalau boleh dikatakan ya. Ya bener banget itu ada visi gitu.
Ini ada yang nanya nih Mbak Hmm. Aida, boleh tanya jawab nggak? Silakan Mbak Aida hostnya. Karena kayaknya banyak Boleh. pertanyaan yang udah muncul. Iya, nanti rencananya kan kita ngobrol dulu nih, menyampaikan memahamkan dulu. Takutnya Ya, nanti dia bertanya sebenarnya apa yang mau kita obrolkan sampai iya selesai bener bener gitu. bener bener. Ya 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 Jadi nanti kita bener. kumpulin pertanyaannya yang mana belum disampaikan di obrolan kita, nanti 15 menit terakhir ya kita usahakan ya. Siap. Ini Oke menarik Mbak banget Aida. memang. Dan ini Oke, akan di terus save ya eh, Instagram live-nya di insya Allah ya, sedekah ya tetap rombongan ya. bisa. Iya, iya, betul. Nah, jadi nanti yang belum bisa mengikuti dari awal bisa mengulang lagi nanti melihatnya. Oke. Jadi upayanya tadi membentuk visi dan tujuan dan kompak ya dengan pasangan seperti itu. Betul. Nah, menurut Benar-benar. Mbak Analisa ini ada nggak sih faktor-faktor lagi ya? Tadi kan yang sudah disebutkan itu terkait dengan broken home ya, Iya, broken iya. home. Nah, itu salah satu faktor-faktor lainnya yang bisa menyebabkan biar keluarga itu bisa bahagia itu apa sih menurut Mbak Analisa gitu? Oke. Aku yakin banget sih sama omongan orang tua gitu ya, Mm, mm, bahwa mm. pegangan Yang dari segala kehidupan itu adalah agama gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan membangun keluarga itu ya untuk apa? Kalau aku pribadi ya untuk ibadah. Maka kayak orang ibadah emang ada ya ibadah yang tidak mengorbankan sesuatu, ibadah yang kita tuh bisa happy gitu-gitu. Ya pasti ibadah happy. Maksudnya gini nih. Contoh kayak sholat ya, sholat 5 waktu. Kita kan mengorbankan waktu di tengah kesibukan. Ibadah haji, ibadah umroh, mengorbankan biaya, walaupun nikmatnya masya Allah. Makanya orang bolak-balik gitu ya. Di sana juga panas, di sana juga nggak ideal kondisinya. Tapi kita melakukan itu. Sama kayak membangun keluarga menurut aku analoginya. Ibadah juga gitu. Jadi kembali lagi pegangannya agama. Kalau aku ada masalah sama suami gitu ya, ada perselisihan yang namanya juga rumah tangga ya Mbak Aida. Aku kembalikan lagi ke Iya agama. betul. Enak banget sih kalau kembaliinnya ke agama kayak oh ya dalam tuntunan harus begini, dalam tuntunan harus begitu gitu. Dan pentingnya kita memilih pasangan dari agamanya tuh begitu sih Mbak Aida. Jadi enak gitu. Walaupun ya mungkin aku percaya sih teori gimana Mbak Analisa banyak banget yang nanya tadi malam kan aku juga Q&A tentang keluarga kebetulan relate ya biar nyambung. Terus banyak yang nanya, Mbak Analisa gimana caranya mencari jodoh yang sesuai visi misi kita? Itu kayak banyak banget pertanyaan kayak gitu ya. Aku nggak ngerti yang paling paham sebenarnya diri kita sendiri. Tapi kalau menurutku cara memilih pasangan itu adalah dengan cara kita memperbaiki kualitas diri kita dulu. Jadi kalau dalam Islam kan gitu ya, kita akan mendapatkan orang yang baik kalau kita memperbaiki diri sendiri. Nah makanya ya dengan aku yang masih belajar agama gitu ya, aku ketika mungkin masih kayak gini lah ya, masih terus berusaha lebih baik, ya akan tidak mungkin tiba-tiba aku dekat sama yang agamanya udah bagus banget mungkin gitu. Dan mungkin aku juga nggak bisa kalau misalnya deket sama orang yang mohon maaf tidak melakukan sholat gitu ya. Mereka nggak sholat 5 waktu, aku juga nggak akan mau dideketin sama laki-laki yang nggak sholat 5 waktu. Contohnya begitu. Jadi kita akan dekat dengan pasangan yang seperti apa itu akan mencerminkan kualitas agama kita. Jadi perbaiki diri kamu, perbaiki kualitas diri kamu, maka Allah akan kasih kualitas pasangan yang sama dengan kualitas kamu dan terus berdoa. Itu yang paling penting. Nah, sebelum menikah, komunikasikan dulu. Komunikasikannya itu dengan cara macam-macam ya, masing-masing punya caranya. Bagaimana tujuan pasangan kita, kenapa mau ngajak kita nikah, kenapa mau diajak nikah, tujuan visi misi membangun keluarga apa. Menurut aku itu harus dikomunikasikan sih, begitu. Jadi memantaskan diri dan mengkomunikasikan tujuan keluarga itu salah satu cara kita untuk dapat pasangan yang memang kita pengenin dalam hidup. Berarti memang harus dipersiapkan dari sebelum pernikahan itu terjadi ya. Ini juga nasihat buat yang masih single, ini nggak hanya yang sudah punya anak atau berkeluarga ya Mbak ya. Iya bener banget. Jadi kalau apa-apanya ke agama enak banget sih Mbak pegangannya. Kembali lagi kalau kita ngasuh anak juga saya sama suami juga sepakat. Kita waktu milih sekolah anak nih ya, milih TK itu udah nggak pikir panjang lebar. Bahasa Inggris nanti bisa dikejar. Tapi mereka harus bisa Al-Quran secepat mungkin. Alhamdulillah nih kakak udah, ya bukannya mau sombong ya Mbak, tapi kayak itu kebanggaan yang menurut aku nggak bisa diungkapin adalah ketika kakak yang umur
6 tahun, sekarang udah juz 4, dia udah Al-Quran. Alhamdulillah. Dan dia punya Masya satu Allah. keinginan untuk ngaji gitu. Ya memang itu tapi harus kita support terus. Si adik juga udah mau Iqra 6, kemarin Iqra 5-nya aku ulang karena udah lama nggak ngaji, terus agak seret aku ulang dari halaman pertama gitu. Jadi aku dan suami pun juga pengen landasan kita mendidik anak pun agama gitu. Nyari sekolah ya udah nggak usah pikir panjang lebar, yang fondasi agamanya kuat. Nanti ketika SD mau belajar bahasa Inggris, mau belajar itu silahkan, tapi dia harus bisa Al-Quran dulu. Itu sih prinsipnya aku dalam pengasuhan anak sama suami. Dan kebetulan satu visi juga, karena ada loh, ibunya pengen bahasa Inggris, bapaknya pengen anaknya bisa Al-Quran, jadi nggak matching. Berarti harus dikomunikasikan ya untuk bagaimana, apa sih yang mau dibentuk apa dari anak, seperti itu sebenarnya juga tanggung jawab dari orang tua ya. Nah, iya, itu gimana sih Mbak Analisa cara-caranya biar memaksimalkan atau mengoptimalkan buah hati ini biar bisa tumbuh optimal? Itu caranya gimana sih Mbak? Maksudnya selain ya kita punya fisik, harus agama ini tuntunannya seperti itu, atau untuk ilmu kita harus tahu parenting atau beberapa mempersiapkan seperti demand atau apa seperti itu. Nah, itu ada lagi nggak sih cara-cara yang benar-benar bisa memaksimalkan buah hati biar tumbuh optimal? Oke. Memaksimalkan tumbuh kembang buah hati biar optimal itu dari banyak aspek ya Mbak, nggak bisa bohong. Pertama kita harus siapkan asupan yang memang bergizi, berkualitas. Secara fisik anak kita harus disiapkan dong untuk bisa tumbuh kembang optimal. Jadi memang aku juga termasuk ibu-ibu yang sangat concern kalau anak udah mulai nggak mau makan. Jadi kalau bisa dilihat kan anakku badannya gempal-gempal ya. Karena aku tuh tipikal ibu-ibu yang udah agak resah kalau anakku tuh nggak mau makan gitu. Jadi aku udah kayak udah mulai langsung cari vitamin, terus kayak mulai agak konsen dikit-dikit, kak makan ya gitu. Aku termasuk yang concern ke sana karena aku pernah dengar dari seorang ahli gizi, Mbak Aida. Ahli gizi ini mengatakan bahwa tumbuh kembang fisik anak 0 sampai 2 itu akan mempengaruhi tumbuh kembang dia nantinya. Jadi kalau grafik tumbuh kembang anak kita itu di bawah indeks berat badan bayi, itu akan mempengaruhi nanti umur 3 dan umur dewasa dia. Jadi 0 sampai 2 itu kalau bisa asupan gizinya ya ASI, ya susu tambahan kalau perlu, sayur, asupan itu penting banget. Itu satu caranya dengan fisiknya disiapkan. Terus kemudian yang kedua, sebagai orang tua harus bisa memberikan stimulus secara macam-macam, kognitif, sosial, emosi, bahasa gitu. Karena begini nih, kita kadang-kadang mikirnya anak nanti bisa sendirilah gitu, atau anak dikasih YouTube nanti dia bisa belajar sendiri. Enggak gitu, anak tuh juga butuh diarahkan. Apalagi di 5 tahun pertama, anak itu akan mengalami satu proses belajar dengan imitasi. Kita kalau cuma ngomong, kak sholat ya, tapi ibunya nggak sholat, mah dia juga nggak sholat mbak gitu. Terus kayak, kak ngaji ya, tapi ibunya juga nggak pernah pegang Al-Quran, ya sama aja gitu. Jadi pada akhirnya memang kita harus bisa jadi model buat anak kita. Nah yang ketiga, siapkan lingkungan. Lingkungan kedua setelah keluarga adalah lingkungan sekolah. Jadi pilihlah sekolah yang memang sesuai sama visi misi pengasuhan anak. Kalau memang pengen anak kita jago dalam bahasa Inggris, ya cari lingkungan yang memang internasional. Kalau memang pengen anak kita jago dalam bahasa, misalnya agama dulu, ya menurut aku agama dulu gitu. Karena dia akan dapat satu stimulus yang bersamaan itu lebih optimal yang mana nih, karena takutnya anak bingung bahasa mbak gitu. Ada juga yang sekolah udah multi bahasa untuk anak umur 3 tahun gitu. Aku ngerasa kurang setuju ya sama kayak gini ya, kayak dia bisa bahasa Mandarin, bisa. Kalau anaknya mampu silahkan, tapi kalau anaknya jadi bingung bahasa, anaknya stres, kemudian hak dia untuk bahagia, untuk bermain, karena tugas anak itu sebenarnya 5 tahun pertama adalah bermain. Jadi dia itu belajar sambil bermain, nggak boleh dipaksa gitu. Dan terus terang, aku ini termasuk orang tua yang sangat concern sama pertumbuhan emosi sosial. Jadi si kakak sama si adik, ini aku ulang TK-nya mbak. Supaya mereka nanti masuk SD di umur 7 tahun persis.
Kenapa? Mm, mm, Karena mm. menurut aku tantangan generasi mereka, tantangan ke depan ketika mereka itu dekat dengan teknologi, kalau umurnya belum siap untuk masuk SD, terus mereka nanti kayak dapat tekanan dari sosialnya, mereka akan lebih siap, lebih matang. Karena menurutku itu jauh lebih penting gitu. Banyak anak pinter tapi nggak matang, nggak mature secara sosial Mm, mm, emosi, mm. itu agak-agak gimana ya? Pasti akan ada problem gitu. Hmm. Jadi orang tua yang sekarang pengen cepet-cepet anaknya masuk SD itu sering datang ke psikolog. Mbak Analisa tolong bikinin rekomendasi dong. Anak saya 5 tahun tapi saya ngerasa dia udah bisa baca tulis, dia harusnya masuk SD gitu. Minta rekomendasi psikolog karena diminta dari sekolah. Aku agak kasihan gitu. Walaupun sebenarnya bisa kita kasih. Kenapa? Kita kasih tapi sesuai hasil tes gitu. Kita nggak bisa merekayasa gitu kan. Karena banyak anak-anak yang masih terlalu dini masuk SD. Anakku bisa baca tulis dari umur 4 tahun, Mbak. Tapi tetap aku ulang TK-nya. Iya. Karena sekolah SD tuh bukan cuma baca tulis hitung. Nanti akan ada tahapan dia ketemu temennya, dia akan diejek, dia akan siap menerima pressure, dia akan belajar menghargai orang lain, dia punya tugas tanggung jawab. Nah, biasanya problem anak-anak yang dicepet-cepetin SD-nya, itu kalau yang datang ke ruanganku dulu itu adalah anak-anak yang masalahnya itu di kelas 3 SD atau di SMP. Dia mengalami kebosanan dalam belajar. Bahkan ada yang dia tuh ngebrontak saat dia udah S2, dia nggak mau sekolah lagi, gara-gara dia masuk SD di umur 5 tahun, SMP-nya akselerasi, SMA-nya akselerasi. Dan itu anak Masalah berarti efeknya di jangka panjang ya, maksudnya jangka panjang nanti pas banget sudah gitu. luar biasa. Iya benar, makanya aku kayak, Mbak, kok anaknya diulang sih STK-nya gitu? Kayak tinggal kelas kan ibaratnya gitu. Cuma aku pikir ya memang belum cukup umur gitu kan. Dulu memang aku terlalu cepat masukin KB. Jadi kelompok bermain itu kan aku masukinnya 3 tahun karena aku sekolah kerja, Mbak. Jadi anakku aku masukin ke sekolah walaupun nggak full day. Jadi siang udah pulang. Dan itu membantu untuk stimulus aja. Jadi biar kalau aku sampai rumah tinggal ngelanjutin pelajaran yang dia didapat di sekolah. Tapi bermain bukan yang belajar gimana-gimana. Makanya TKA-nya aku ulang lagi biar besok masuk SD-nya 7 tahun persis gitu. Lebih dikit sih 7 tahun 4 bulan tapi nggak apa-apa daripada kurang. Itu sih sebenarnya yang paling penting. Jangan pernah memaksakan tumbuh kembang emosi dan sosial anak. Oke, berarti itu yang jadi poin penting ya, tumbuh kembang atau kecerdasan emosional anak yang perlu dimatangkan dulu ya sebelum betul. dituntut belajar yang lebih expert seperti itu. Iya, nah, tadi yang poin terakhirnya tentang terakhir lingkungan ya, terakhir ada poin lagi nggak Mbak Analisa? Ya itu sih yang terakhir didoain 3 ya? Mbak Aida. Terakhir didoain aja. Doa, itu yang penting. Ya kan? Jadi setelah kita siapkan fisik anak kita stimulasi yang optimal, kita fasilitasi apa yang dia mau untuk distimulus, dan yang terakhir disiapkan lingkungannya yang memang sesuai sama visi misi pengasuhan kita, baru yang terakhir kita doain sebagai orang tua gitu. Karena ada loh Mbak yang udah disekolahin, dikasih apa-apa, tapi juga anaknya diuji dengan cara-cara Allah yang lain. Itu kembali lagi mungkin doanya kali ya, harusnya dimaksimalkan gitu. Betul. Jadi harus banyak yang harus dievaluasi juga ya, kita mentafakuri apa sih yang perlu di-upgrade atau apa yang perlu diperbaikin seperti itu. Nah, ini kalau langsung nih Mbak, kalau di keluarganya Mbak Analisa sendiri nih, kalau sama suami gimana sih menumbuhkan lingkungan yang positif di keluarga atau di anak-anak seperti itu? Jadi kalau aku sama pasangan itu punya satu kesepakatan untuk berkomunikasi semua secara seterbuka mungkin Mbak Ida. Jadi kayak mau rahasia sekecil apapun itu nggak pernah aku biarkan lama-lama gitu. Jadi kayak password handphone, password gadget, password mobile banking, semua dia tahu. Sama aku juga tahu punya dia gitu. Jadi dengan adanya keterbukaan itu enak banget. Kita tuh kayak menjadi diri kita sendiri, nggak perlu nutupin sesuatu. Terus yang kedua, aku tuh kayak punya satu cara untuk terus menumbuhkan rasa cinta itu gitu. Karena menurut aku ya, oke, kita cinta, tapi setelah punya anak itu rasa cinta dan sayang itu tuh kadang-kadang fokusnya jadi nggak semaksimal dulu karena kan kita teralihkan dengan perhatian kita dengan adanya anak gitu ya. Padahal sebenarnya tugas sebagai orang tua juga harus bisa menumbuhkan rasa cinta kita pada pasangan, karena keharmonisan kita sama pasangan itu bisa menumbuhkan tadi anak yang tumbuh secara optimal juga.
Lah kalau kita berantem mulu sama suami kita di depan anak, itu kan nggak bagus tuh efeknya. Jadi bagaimana kita pun sebagai istri, sebagai suami itu punya satu cara-cara yang masing-masing kita sendirilah yang tahu gitu. Gimana caranya menumbuhkan rasa-rasa itu supaya tetap bersemi di setiap sepanjang pernikahan. Ya lakuin hobi bareng. Aku suka nonton Mbak, aku suka nonton Netflix. Jadi kita tuh ada Netflix time kalau malam. Terus kalau anak-anak udah tidur, aku sama suami bisa nonton film bareng berdua, film yang memang untuk film dewasa, maksudnya yang film tentang romantis gitu ya, yang action, yang ada aksi-aksi kekerasan kan nggak bisa nonton sama anak-anak gitu kan. Itu juga salah satu quality timeku sama pasangan gitu. Nanti habis nonton film kita biasanya ngebahas film itu gitu. Jadi itu sih yang aku lakuin. Ini udah nggak sabar nih Mbak, udah 40 menit, ayo tanya jawab. Oke, lagi Mbak. Jadi kan tadi sama suami ya, ini gimana kalau kebiasaan positif ke anak nih Mbak? Oke, kalau ke anak aku terbiasa untuk jujur juga. Aku punya tuntutan untuk mereka, kakak harus begini, kakak harus begitu. Tapi aku juga suportif sih Mbak, kalau aku salah aku akan belajar untuk minta maaf sama anak. Terus aku belajar untuk memberikan contoh, mengekspresikan sayang. Jadi kayak aku selalu bilang mudah, aku dengan mudahnya bilang, Kak, tau gak sih, mama tuh sayang banget sama kamu. Kenapa ya mama bisa cinta banget sama kamu? I love you. Jadi kayak selalu ngomong I love you to the moon and back. Itu tuh kayak sebelum kita tidur kita selalu ngungkapin itu. Dan ternyata itu dicontoh sama anakku gitu. Jadi alhamdulillah banget Mbak Ida, meskipun aku tuh dulu sebelumnya sering keluar kota, ninggalin anakku kerja gitu ya. Tapi satu hal sih, aku ngerasa mereka tuh punya layer bonding gitu. Kalau nggak ada mamahnya, it's okay, mereka baik-baik saja sama bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, it's okay, mereka bisa sama secondary misalnya kayak nenek atau sama mbak gitu. Nanti layarnya mundur lagi. Tapi yang paling aku rasain walaupun aku sibuk, kalau ada mamanya, tetap mereka tuh milih apa-apa maunya sama mamahnya. Itu yang ngerasa aku bangga jadi seorang ibu sih. Berarti kayak kelekatan ya, bonding itu yang perlu ditanamkan. Maksudnya yes, express your love untuk anak-anak dan juga apa? Kekompakan sama pasangan ya. Iya, nah dan kalau itu anak lagi sedih, pasti terus gimana kalau anak lagi sedih gimana Mbak? Iya, kalau anak dan lagi kan sedih pasti juga ada belajar tantangannya ya. Halo. Nah, pastinya dalam proses tadi itu ada apa? Tantangannya? Tantangannya apa sih Mbak? Tantangan untuk mewujudkan apa? Keluarga bahagia itu atau yang sudah dijalani dengan suami? Ntar agak putus-putus ya Mbak suaranya Mbak. Mbak patah-patah lagi ya. Jadi aduh patah-patah lagi. Iya, patah-patah lagi. Salah satu tantangan ya aku sebutin ya. Salah satu tantangannya adalah ya kadang-kadang kan nggak semuanya happy, kadang-kadang nggak semuanya harus diekspresikan dengan bahagia. Ada kalanya anak tantrum, ada kalanya anak juga marah, ada kalanya anak juga nangis gitu kan. Dan ada kalanya kita sebagai ibu juga nggak sesabar itu gitu Mbak. Nah, apa yang harus aku lakukan? Yang aku lakukan ya belajar untuk melabel emosi negatif. Jadi kan tadi mengekspresikan emosi positif nih. Nah, ini adalah melabel emosi negatif. Contoh misalnya, Kak, mama tuh sebel deh. Mama tuh marah loh. Mama tuh kesel deh. Terus nanti kalau dia marah juga sama. Kakak marah ya? Kakak sedih ya? Itu aku ajarin mereka untuk itu yang paling penting juga, karena dengan seperti itu mereka akan mengekspresikan emosi mereka dengan baik. Seperti itu Mbak Ida. Jadi tantangannya adalah kalau seandainya ada emosi negatif itu kita harus bisa handle ya, atau mengenali itu sendiri. Tapi Mbak, kalau di sekarang nih kan lagi corona nih ya, pandemi corona pastinya dan juga sekarang itu era digital banget nih. Nah, itu ada tips nggak sih di era digital untuk memaksimalkan tumbuh kembang buah hati kita seperti itu? Iya, sekarang memang akhirnya karena pembelajaran di rumah dengan online, kita tetap nggak bisa bohong ya Mbak Aida. Kita tetap aja jatuhnya jadi nggak bisa memisahkan anak juga dari media digital kan. Akhirnya anak kita juga mau nggak mau kan juga lekat dengan teknologi gitu. Tapi sebagai orang tua gimana kita bisa memberikan stimulus yang tepat. Contoh misalnya aku akhirnya memberikan fasilitas anak untuk bisa nonton YouTube, tapi di TV, tapi di komputer, gitu. Terus kalau misalnya di handphone itu kayak jarang
banget, malah sebelum pandemi ini kayak aku nggak kasih gitu kan, tapi karena pandemi ini agak loss. Terus kemudian jangan lupa ketika kita memberikannya kita harus protect. Misal security-nya nggak boleh yang 17 tahun ke atas. Kita kan bisa tuh setting, jadi orang tua juga jangan gaptek, harus bisa paham nih security-nya apa aja. Terus yang kedua, waktu, durasi, jangan terlalu lama. Terus kemudian diselingin dengan aktivitas motorik yang lain. Terus kemudian kalau misalnya di tengah dia bermain, tetap dikasih rambu-rambu. Saatnya azan, sholat ya. Saatnya makan, makan ya. Jadi mereka harus bisa melakukan itu semua dengan kontrol diri mereka. Nah, kebetulan karena aku kerja di rumah, aku di atas, mereka di bawah. Jadi termonitor. Walaupun mereka udah tahu kalau mama udah di atas, artinya mama kerja nih. Jadi aku nggak boleh ganggu. Gitu. Itu yang bisa kita ajarin juga sama anak-anak. Jadi bagaimana media digital ini tetap bisa mereka pelajari karena mereka generasinya orang sekarang sekolah juga semua dengan laptop gitu kan. Kalau kita nggak kasih, kasihan malahan anak-anak kita jadi nggak paham. Tapi sebagai orang tua kita arahkan mulai dari durasi, tayangan yang mereka akses, diselingin dengan aktivitas yang lain. Kemudian diberikan tanggung jawab untuk bisa melakukan tugas yang nggak terhalangi karena aktivitas gadget itu, begitu. Oke, nah ini udah waktunya tanya jawab aja ya. Iya, silakan Mbak. Aduh, ini agak sulit ini bacanya ya. Oke, ini ada yang tanya, bentar ya Mbak. Udah banyak banget, bisa dipilih sih. Dipilihin. Nah ini dari Famsera nih, tanya memaksimalkan tumbuh kembang anak itu memperhatikan banyak aspek. Oh ini dia cuman apa? Merangkum ya. Ini merangkum nih. Aku baca mana ya. Ada pertanyaan nih Mbak? Ya. Ini Firda Hana Firantia. Aku bantu ya. Aku bisa ngeliat nih. Mbak Firda Hana Firantia. Kalau si anak udah terlanjur ada kemunduran di masa tertentu, apa yang harus dilakukan anak saat ini agar tetap bisa berkembang dan bertumbuh lebih baik? Oke, jadi kalau tadi ya ngomongin soal regresi ya. Jadi anak mengalami kemunduran pada satu tahapan, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaannya Mbak. Saya jawab langsung ya. Oke, boleh. Jadi begini teman-teman, kalau anak mengalami kemunduran dalam tumbuh kembangnya, teman-teman nggak perlu khawatir. Segeralah datang ke klinik tumbuh kembang. Nanti akan dicek, akan di screening. Ini delaynya di sebelah mana? Aspek apa yang harus dioptimalkan? Terus kalau misalnya nanti dari hasil screening itu, maka stimulusnya bisa kita lakukan apa nih yang di rumah? Kalau di rumah sakit paling nggak bisa akan optimal gitu, tapi kalau di rumah itu harus lebih berkesinambungan gitu. Nah, kalau terkait dengan kematangan emosi, pada satu tahapan dia kok kayaknya mengalami kemunduran ya, kayak nggak mateng ya. Yang dilakukan apa? Kalau udah dewasa nih, contoh misalnya udah umur 20 tahun, kok dia kayak anak SD ya. Terus begitu digali lagi, ternyata ketika SD itu, ini harus digali lagi. Apa yang terjadi saat SD? Ada luka apa nih saat dia SD? Ada trauma apa saat dia SD? Nah, itu yang harus disadari, kemudian dikelola dengan baik, sehingga tidak menghalangi tumbuh kembang dia di depannya. Begitu caranya, Mbak. Salah satunya. Jadi memang harus ada professional help di sini yang bisa ngebantu kalau terjadi kemunduran. Jadi kalau seandainya memang ada kemunduran itu, maksudnya ada tidak sesuai ya, tidak sesuai tumbuh kembangnya, jadi kita menghubungi ahlinya. Jadi biar dibantu ya intinya ya. Selain itu juga orang tua juga harus memahami, jangan percaya sama ahli doang. Ahli itu hanya memberikan saran. Nah, saran yang dilakukan itu harus dilakukan oleh orang tua gitu. Orang tua yang tetap bisa memberikan stimulus itu. Jadi kita nggak bisa langsung percaya ahli terapi ini, terapi itu. Tapi kalau orang tua nggak memahami, ya kita sama aja nggak memberikan optimal stimulus untuk anak gitu. Jadi itu yang paling penting sih. Kita mencari ahli itu untuk meminta saran dan bagaimana kita menerapkan saran yang diberikan oleh ahli begitu. Terus ada lagi nih, tadi udah ya. Mungkin ada yang mau ini melanjutkan. Ini lagi. dia nih. Tapi Kak ada mau pertanyaan. Oh boleh. Boleh dari Kak. Dari Mbak Aida atau dari saya? Mbak Aida. Ini ada sih yang Oh boleh. Oh ya saya bacain ya.
Ini ada pertanyaan, bagaimana sih cara membuat anak bahagia tanpa ada maksud memanjakan mereka? Oke, ini ya Mbak Aira, ini pas banget aku juga lihat. Jadi gimana caranya membuat anak bahagia tanpa memanjakan mereka? Ini memang susah sih Mbak. Tapi kalau kembali lagi ke pola yang demokratis tadi, bagaimana kita tuh demanding, tetap ngasih arahan, ada aturan di rumah yang konsisten. Misal aturan terkait dengan kamu harus belajar, kamu harus sholat, itu harus tegas. Terus kalau memanjakan itu artinya kita selalu membantu tugas-tugas dia. Contoh misalnya nih ya, yang paling simpel aja. Kalau kita tuh pengen ngebikin anak bahagia, ketika anak kita, "Ma, tolong dong, Ma, bukain bajuku, aku mau mandi." Atau, "Ma, mandiin aku." Padahal anaknya udah 6 tahun, anakku 6 tahun udah mandi sendiri sekarang. Dengan aku mau mandikan dia, itu nggak akan bikin dia bahagia, tapi bikin dia manja. Enggak dong, kakak udah umur 6 tahun, kakak harus mandi sendiri, karena kakak udah TKB, kakak udah nggak boleh dimandiin mama lagi, kecuali kalau kita buru-buru dan harus cepet. Kan sekarang masih ada waktu, kakak harus mandi sendiri. Oh ya wes, gitu kan. Terus nanti habis dia mandi, ya udah habis dia mandi selesai, kita bisa, nah good job, hebat kan, kakak bisa mandi sendiri, sini mama peluk dulu. Itu tidak memanjakan mereka, tapi bikin mereka bahagia gitu. Jadi bukan berarti dengan kita nurutin apa yang selalu dia minta, itu artinya kita bisa membahagiakan mereka. Tapi tetap konsisten dan membuat mereka bisa melakukan tugasnya masing-masing. Life skill itu penting dari umur 5 tahun pertama dan 5 tahun berikutnya dan tahun-tahun berikutnya. Itu sih Mbak. Jadi sebagai keluarga kita itu harus punya teknik mendisiplinkan anak dengan cara dengan bahagia ya, dengan cara bahagia. Ya, betul, betul. Iya, maksudnya jadi ada apa ya, kita juga harus menguasai skill, tidak hanya skill buat anak, tapi kayak skill gimana sih benar-benar apa kayak tindakan kemandirian tadi, tapi dia berasa bahagia gitu, tidak. Sebenarnya itu juga kayak otoriter, tapi dengan cara yang lebih membahagiakan mungkin ya. Ya, Kamu harus mandi sendiri. Tadi artinya kan kita suportif tapi demanding gitu. Kita support dia, kita peluk dia kalau dia berhasil untuk mandi sendiri, dan kita support dengan semangat. Kakak bisa kok mandi sendiri, nggak apa-apa, ini masih ada waktu, kakak bisa mandi sendiri. Begitu selesai tuh kan, hebat kan, kakak udah bisa mandi sendiri, sini peluk dulu gitu. Dipuji perilakunya, bukan anaknya tapi perilakunya. Nah ini salah satu teknik yang perlu kita kuasai juga Mbak Aida adalah kita sebagai orang tua juga harus bahagia dulu. Nah, kalau kita nggak bahagia, gimana kita bisa membahagiakan anak, ya kan? Misalnya nih, kita sama pasangan punya masalah, terus anak kita mau kita sayang-sayang, mau kita makasih ya, ini ya, kamu hebat, padahal kita habis berantem sama suami kita, kan nggak akan bisa. Jadi itulah kuncinya kenapa si ibu harus bahagia dulu, baru dia bisa menumbuhkan anak yang bahagia. Oke. Oh ya Mbak, udah waktunya kok, ya udah cepet banget sih Mbak. Makasih banget ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa DM Mbak Analisa kali ya. Makasih banget Mbak. Ini Mbak Analisa. Oke, karena tadi udah padat juga ya yang diinformasikan oleh Mbak Analisa. Semoga bermanfaat nih buat good parents yang di rumah, ada apa yang punya anak nih, terutama ya, bisa menciptakan keluarga bahagia biar mereka, anak-anak mereka atau kita, buah hati kita itu bisa tumbuh optimal. Nah itu ternyata. Tapi ini memang masih ada waktu kan Mbak ya? Masih ada 7 menit. Oke. Masih ada 7 menit sih, mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin Mbak. Kayaknya kasihan nanti kalau mereka nggak dijawab. Aku jawab. Success People ID nih. Seberapa penting sih antara kecerdasan ada satu kali lagi deh. Yes. Seberapa penting sih Kak antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan finansial dalam kehidupan? Terus kemudian nih, coba disambung-sambungin ya. Kak, kalau anak SMP gimana cara menanganinnya? Lalu kemudian berasa kuliah di psikologi. Lalu ada apa lagi ya tadi pertanyaannya? Cara mendidik anak SMA. Jadi cara mendidik anak SMP, cara mendidik anak SMA. Oke, terus tadi kemudian yang tadi ya, kecerdasan emosi, sosial, dan finansial itu seberapa penting. Baik, jadi aku coba jawab ya Mbak. Pertama, kecerdasan apapun aspek anak itu sangat penting semuanya.
Intelektual itu sangat penting. Nggak bisa bohong, kognitif ini adalah pintu gerbang kita untuk bisa diterima dalam sebuah lingkungan. Tapi kecerdasan intelektual itu harus ditunjang dengan kecerdasan sosial dan emosi juga. Nah, ketika kecerdasan sosial emosi ini tidak dimiliki, maka kecerdasan intelektual nggak akan optimal. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kecerdasan finansial ini juga penting diajarkan anak untuk bisa mengelola uang, megang uang, anak harus diajarin nabung, terus kemudian juga itu salah satu kecerdasan kita gitu kan, karena itu adalah skill untuk berikutnya. Untuk anak SMP, gimana cara menanganinya? Anak SMP ini pada tahap dia mencari identitas. Umur 13 sampai umur 17, dia adalah fase remaja awal. Yang dicari adalah pengakuan. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengelola atau mengelola komunikasi dengan anak SMP, ajak dia duduk bareng, kemudian ditanya, kamu tuh mau jadi apa? Diajarkan tentang membuat visi, itu udah bisa. Terus kemudian didekatkan dengan caranya mencapai visi. Oh, kalau kamu pengen jadi kayak gitu, kamu harus begini, nak. Dikasih contoh. Jadi anak SMP ini sudah punya gambaran dan dia sudah pada fase di mana dia itu masuk ke formal gitu. Jadi dia sudah tahu logika dia tentang, bahkan udah bisa ngeyel ibaratnya gitu kan. Dia punya argumentasi sendiri. Tapi orang tua bisa masuk dengan cara memberikan visi tadi dan gambaran bagaimana dia mencapai visi. Anak SMA unik lagi, dia masuk ke remaja akhir, di mana dia sudah mulai ngerasa besar dan dia merasa mulai sudah tidak mau diikut campuri lagi oleh orang tuanya. Peer group atau teman sebaya adalah lingkungan yang dia percaya di saat usia SMA. Maka sebagai orang tua harus memahami siapa lingkungan anak SMA ini. Orang tua harus kenal siapa 5 teman terdekat anaknya. Terus ajak berkomunikasi, ajak berinteraksi, dan orang tua harus tahu aktivitas anak SMA ini apa aja. Itu sih yang paling penting kuncinya untuk anak SMP SMA. Saya jawab secara singkat, semoga bisa bermanfaat ya. Ya, itu sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Sila Putri nih tadi ya, apa terkait kalau anak membantah ya, berarti harus ada memberikan insight apa sih yang harus dia harus melakukan A itu karena ada tujuannya, seperti itu ya. Ya, benar banget ini ada pertanyaan. Oke, karena waktunya udah sebenarnya pengen masih ngobrol panjang lebar nih, bisa sampai malam nih kalau dilanjutkan. Iya, benar banget. Oke. Jadi dari intinya untuk keluarga bahagia biar buah hati bisa tumbuh optimal itu pertama dari pasangan ya. Maksudnya pasangan itu disiapkan sebelum menikah dan kita punya tuntunan agama yang utama ya. Terus habis itu punya visi sama pasangan dan juga gimana kita memanage hubungan ya dengan pasangan biar pasangan itu kalau seandainya saling membahagiakan otomatis nanti ngefek ke anak. Dan kita harus jadi model yang baik ya buat anak yang jadinya jangan nyuruh, tapi kita harus mencontohkan dulu biar pantas untuk ditiru sama anak. Seperti itu ya Mbak, kurang lebih ya. Ya, benar banget. Dan juga poin-poin yang perlu itu untuk keluarga bahagia, untuk menciptakan keluarga bahagia. Sedangkan untuk memaksimalkan tumbuh kembang itu tadi, bisa yang disampaikan oleh Mbak Anissa tadi ya, fisik, terus habis itu ada stimulasi macam-macam tadi, ada banyak banget ya stimulasi. Terus tadi role model, kita harus sebagai orang tua siap menjadi role model yang baik. Terus lingkungan yang dipersiapkan banget untuk anak kalau seandainya kayak sekolah itu sesuai visi misi orang tuanya, seperti itu. Nah itu secara garis besarnya ya saya rangkum, tapi tadi sudah padat banget disampaikan oleh Mbak Annelisa, bahkan dari pertanyaan itu sudah jadi banyak penjelasan yang lebih memadatkan menambah wawasan kita semuanya ya. Nah, oke Mbak Annelisa, terima kasih banget atas waktunya dan ilmunya. Iya, semoga juga, menjadi amal jariahnya Mbak Annelisa nih. Saya mau sounding nih buat teman-teman yang dari tadi sudah menyiapkan nih sedekahnya nih buat pergerakan sedekah rombongan untuk membantu duafa yang sakit, bisa klik donasi.sedekahrombongan.com atau scan barcode yang ada di poster. Nanti ada pilihan untuk
melakukan transfer sedekah atau donasi seperti itu, atau langsung kepoin aja Instagram SR Update, langsung transfer di alamat rekening atas nama sedekah rombongan begitu. Iya, dan saya katanya ucapkan hari ini Mbak Aida, aku boleh nambahin dikit ya ngomong-ngomong soal iya boleh sedekah. boleh. Katanya hari ini itu adalah hari yang paling baik untuk teman-teman kalau sedang melakukan ibadah bersedekah dan Iya, berdoa. Karena betul. sebaik-baiknya ibadah adalah ketika pada hari Arafah. Nah, kalau teman-teman tadi nanya gimana caranya untuk mendidik anak yang bahagia, punya keluarga yang bahagia, coba deh banyakin ibadah dan juga bersedekah dan doanya gitu. Apalagi di hari yang baik ini, saat yang tepat untuk teman-teman bisa berdoa apapun dan melakukan ibadah sebaik mungkin. Itu aja sih mungkin bisa Oke, menambahkan. oke. Luar biasa Mbak, religius. Itu penting banget Terima kasih ya. Mbak. Ya Yes. kan gini motivasi ya. Ini di waktu yang tepat ya teman-teman tuh. Tadi udah diingetin sama Mbak Analisa nih. Mumpung harinya benar-benar spesial nih, jangan dilewatkan. Aduh 4 menit lagi.